MG Listener, sejumlah masyarakat akan kembali melakukan mudik pada Lebaran tahun ini. Persiapan moda transportasi juga mulai dipersiapkan demi kelancaran mudik Lebaran. Lalu bagaimana persiapan PT KAI dalam pelayanan calon penumpang di mudik 2022 saat ini? Mengingat imbauan pemerintah yang meminta para pemudik atau calon pemudik untuk mudik lebih awal. Apakah saat ini para penumpang kereta api mengikuti saran pemerintah atau masih ada yang mudik mendekati puncak arus mudik? Nah, kami sudah terhubung dengan Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus untuk informasi selengkapnya. Selamat pagi Pak Joni, terima kasih sudah bergabung dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Mercy, selamat pagi pendengar sekalian dimanapun berada, salam sehat dari kita. Salam sehat juga untuk Pak Joni dan tim KAI. Nah Pak Joni, di arus mudik Lebaran kali ini kan prediksinya ada 85 juta masyarakat Indonesia yang akan mudik dan sekitar 7-8 jutanya ini akan menggunakan kereta api. Nah bagaimana nih persiapan dari PT KAI jelang mudik yang diperkirakan masanya akan luar biasa ini Pak Joni? Ya, terima kasih Mbak Mercy. Jadi memang di Kereta Api Indonesia ya, kita menetapkan masa angkutan Lebaran itu adalah selama 22 hari, yaitu H-10 sampai dengan H+10 atau dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei nanti. Nah, selama masa tersebut kami menyiapkan 2,5 juta tiket untuk mudik dengan jarak jauh dan juga ada untuk kereta api lokal itu 1,3 juta. Nah khusus untuk kereta api jarak jauh yang memang biasa digunakan masyarakat untuk mudik pulang kampung, saat ini sudah dibeli oleh masyarakat atau sudah terjual sekitar 1,6 juta tiket atau 63% dari total yang kami sediakan. Artinya kalau kita lihat di sini Mbak Mercy, sebenarnya tiket kereta api jarak jauh itu untuk mudik masih cukup banyak tersedia karena baru terserap 63% ya. Jadi ada sekitar 900 ribuan lagi ya, atau hampir 1 juta yang masih tersedia untuk digunakan masyarakat mudik Lebaran tahun ini. Namun memang dari yang sudah dipesan tersebut, kebanyakan masyarakat itu mengambil tanggal-tanggal yang sama, yang favorit. Maka dari itu ada beberapa tujuan dan tanggal-tanggal tertentu yang memang sudah habis terjual. Misalnya di tanggal 28, 29 sampai dengan 30 April itu hampir semuanya sudah habis terjual di hampir semua relasi yang ada di Pulau Jawa yang kita sediakan. Termasuk juga di arus baliknya di tanggal 6, 7, 8 Mei itu juga hampir semua keberangkatan atau tiket yang kita sediakan itu juga sudah terjual habis, Pak. Namun untuk tanggal-tanggal lainnya atau secara umum sesungguhnya tiket kereta api di masa angkutan Lebaran ini masih cukup banyak tersedia, seperti itu. Baik, berarti untuk masyarakat yang berencana untuk mudik sebelum tanggal 28, 29 atau 30 ini Pak bisa langsung membeli ya Pak ya karena masih tersedia slot untuk perjalanan jarak jauh. Ya betul sekali masih. Jadi silakan saja ya secara berkala masyarakat bisa melihatnya itu secara online di KAI Akses ya atau di web KAI.id atau juga di channel-channel penjualan yang telah kerjasama secara resmi dengan KAI. Itu bisa dilihat seperti apa ketersediaannya Mbak. Dan ini kami tambahkan juga Mbak Mercy ya bahwa selama masa angkutan Lebaran tahun ini kami itu setiap harinya itu mengoperasikan kereta api tambahan ada sebanyak 41 perjalanan kereta api tambahan yang kami operasikan selama masa angkutan Lebaran ini atau sekitar 480.000 tiket ya. 480.000 tiket yang kami sediakan di kereta api tambahan tersebut. Nah ini juga dalam rangka kita mengantisipasi lonjakan penumpang yang mungkin terjadi nanti di masa angkutan Lebaran ini. Oke, baik.
Pak Joni, kalau kita lihat kan tiket untuk tanggal 28, 29, 30 ini udah full di-booking ya Pak ya. Nah, dengan kondisi yang full sudah di-booking, pasti situasi stasiun akan ramai. Ini bagaimana pengamanan yang disiagakan di stasiun Pak? Apakah ada perbedaan dengan mudik-mudik sebelumnya? Mengingat ini kan mudik pertama yang dibolehkan atau diizinkan pemerintah selama pandemi COVID-19 Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi memang setelah 2 tahun kita tidak menyelenggarakan angkutan mudik ya, ini merupakan mudik pertama di masa pandemi ya. Jadi ini tetap dengan memberlakukan persyaratan tertentu mudik tahun ini. Nah, memang kami sudah menyiapkan beberapa antisipasi langkah-langkah untuk melayani masyarakat di mudik lebaran tahun ini. Di antaranya adalah kita menyiagakan posko-posko, mulai dari posko, ada posko keamanan ya. Posko keamanan ini kami melibatkan lebih kurang 3.000 personil yang kami libatkan untuk posko pengamanan ini. Pengamanan ini tidak hanya dari internal PT KAI tapi juga dari eksternal. Misalnya kami bekerja sama dengan teman-teman Polri, dengan teman-teman TNI yang tidak hanya mengamankan stasiun, tapi lebih dari itu kita juga mengamankan jalur-jalur KA, kemudian juga mengamankan saat tetapi di perjalanan. Nah, ini tentunya untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Selanjutnya ada juga posko kesehatan. Posko kesehatan juga kita siagakan di stasiun yang memang memiliki mobilisasi penumpang yang tinggi. Kemudian juga ada posko data, kemudian juga posko komersial atau posko layanan. Posko layanan kita juga menyiagakan teman-teman yang namanya customer service mobile di stasiun ya, untuk membantu penumpang apabila mengalami kesulitan mendapatkan informasi lebih atau layanan-layanan yang sifatnya ekstra. Ini juga kita sediakan selama masa angkutan lebaran. Dan ada pentingnya Mbak Mercy, kami mengoperasikan ada sekitar 459 lokomotif yang kita operasikan dan 1.600 gerbong yang kita juga operasikan untuk melayani masyarakat selama masa angkutan lebaran ini. Di samping itu juga tentu yang sudah memang kita laksanakan adalah kita juga melakukan inspeksi-inspeksi, memastikan bahwa semua prasarana, baik itu terowongan, jalan rel, jembatan, persinyalan, semua dalam keadaan baik dan memang layak untuk dioperasikan. Itu yang diantaranya kita lakukan. Baik Pak Joni, nah untuk tahun ini sendiri Pak, apakah ada penetapan jumlah atau kuota penumpang untuk kereta api Pak? Ini seperti apa? Ya, untuk tahun ini alhamdulillah ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan itu sudah mengatur di surat edaran bahwa untuk kereta api jarak jauh itu kapasitas penumpang yang diizinkan itu boleh maksimal 100%, 100% ya. Kemudian juga kalau untuk kereta api lokal itu atau perkotaan ada maksimal yang bisa diangkut itu 70% dari kapasitas yang tersedia. Nah, dengan adanya ketentuan ini bahwa di kereta api jarak jauh boleh mengangkut 100% ya, tentu kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena di masa ini masih pandemi. Maka dari itu kami seperti memberikan health ticket ya, berupa tisu basah dan masker itu tetap kita lakukan. Kemudian pengukuran suhu tubuh baik di saat boarding maupun di atas kereta per 3 jam sekali itu juga kita lakukan. Kemudian juga kita masih juga menyiapkan ruang isolasi di rangkaian kereta api, itu juga masih kita lakukan. Ini semua untuk tetap menjadikan bahwa kereta api itu angkutan yang tidak hanya nyaman juga sehat Pak. Terus yang lainnya kami juga dalam rangka angkutan lebaran ini ya memberikan takjil gratis bagi penumpang kereta api yang mereka melakukan boarding pass itu mulai pukul 17 atau 1 jam menjelang berbuka puasa. Jadi bagi penumpang yang kemudian boarding mereka di stasiun sekitar pukul 17 atau 1 jam sebelum buka puasa, selama mereka masih menunggu keretanya di stasiun, maka saat berbuka puasa mereka akan mendapatkan takjil gratis dari kita. Kita menyediakan lebih kurang ada 34.400 takjil gratis yang kita bagikan selama 10 hari di akhir bulan Ramadan ini. Gitu, Pak.
Oke, Pak, berarti memang ini sudah ada pelayanan ekstra ya Pak dari PT KAI Indonesia, tidak hanya protokol kesehatan yang lebih ketat, tapi juga ada servis memberikan takjil gratis bagi mereka yang melakukan perjalanan pukul 5 sore ya Pak ya? Betul sekali. Jadi Ya. bukan melakukan perjalanan ya, tapi ketika mereka menunggu kereta apinya di stasiun, misalnya menunggu keberangkatan kereta apinya di stasiun, mulai mereka boarding pukul 5 sore itu atau 1 jam, lebih kurang 1 jam sebelum berbuka puasa, itu mereka akan diberikan takjil gratis Oke. di stasiun berupa roti, kurma dan juga air mineral. Hmm. Baik, Pak Joni, kalau misalkan Bapak melihat nih dibandingkan tahun lalu, tahun ini nih bagaimana nih Pak? Apakah ada peningkatan penumpang? Seberapa besar nih peningkatannya Pak? Ya kalau kita bicara perbandingan ya, bahwa untuk dibandingkan dengan tahun lalu tentu nggak bisa ya, atau 2 tahun lalu nggak bisa kita bandingkan, karena memang di 2 tahun belakangan ini kita tidak menyelenggarakan mudik ya, mudik. Nah, cuma kalau kita bandingkan ini sebelum masa pandemi, yaitu di tahun 2019, di mana di 2019 kita masih melaksanakan angkutan mudik lebaran sebelum pandemi itu, memang belum kembali normal. Artinya dibandingkan dengan 2019 itu, angkutan mudik lebaran tahun ini lebih sedikit, atau targetnya dan jumlah penumpangnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019 tersebut, Pak. Kalau ini sekedar ilustrasi, untuk 2019 kami memprogram angkutan penumpang itu sekitar 3,6 juta orang, 3,6 juta orang ya, untuk kereta api jarak jauh yang mudik. Nah, sementara di tahun ini hanya kita program 2,5 juta, dan itu pun sampai saat ini masih terserap baru di 63%. Artinya memang kalau kita bandingkan masih cukup jauh ya, belum kembali normal seperti tahun sebelum masa pandemi tersebut. Oke, baik Pak. Ya menuju normal ya Pak ya, sudah lebih baik dari 2 tahun sebelumnya, tapi masih belum bisa dibandingkan dengan tahun 2019 yang saat itu ada 3,3 juta lebih tiket yang dijual oleh PT KAI untuk mudik lebaran tahun 2019. Betul, Baik. betul sekali. Baik, Pak Joni, lalu bagaimana nih Pak bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api? Ini aturan lengkapnya apa saja bagi penumpang yang akan menggunakan moda kereta api, Pak? Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa mudik tahun ini ya masih dalam suasana pandemi, Pak. Maka dari itu pemerintah menetapkan syarat-syarat aturan perjalanan menggunakan kereta api. Nah, diantaranya adalah apabila penumpang atau calon penumpang itu sudah mendapatkan booster ya, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi menunjukkan surat keterangan baik itu berupa antigen maupun PCR. Namun jika calon penumpang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, maka yang bersangkutan itu harus menunjukkan surat keterangan negatif dengan antigen. Oke. Jika yang bersangkutan baru mendapatkan vaksin dosis pertama, maka masih tetap bisa menggunakan kereta api, tapi harus dengan menyertakan lampiran surat keterangan negatif melalui PCR. Nah, jika karena kondisi kesehatan atau yang bersangkutan belum dapat atau tidak bisa diberikan vaksin, maka yang bersangkutan masih tetap bisa menggunakan kereta api, tapi tentu dengan syarat yang pertama harus bisa menunjukkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan harus bisa menunjukkan surat keterangan negatif PCR. Oke. Itu bagi mereka yang memang belum mendapatkan vaksin atau tidak bisa mendapatkan vaksin karena kondisional. Nah, bagi anak atau penumpang yang berusia 6 sampai dengan 17 tahun ya, 6 sampai 17 tahun, jika sudah mendapatkan vaksin kedua, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi menunjukkan antigen atau PCR. Namun jika baru mendapatkan vaksin pertama usia 6 sampai 17 tahun itu harus menunjukkan juga hasil negatif dengan PCR. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Jody, terima kasih nih untuk informasi dan juga bincang-bincangnya pagi hari ini dengan saya dan juga MG Listeners. Semoga Pak Jody dan tim di PT KAI bisa memberikan pelayanan maksimal untuk mudik lebaran tahun ini yang aman dan nyaman ya Pak ya. Bapak juga dan tim semoga sehat dan sukses selalu Pak.
Ya, terima kasih Mbak Mercy, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan Lebaran tahun ini jalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Joni sudah bergabung dengan MG Radio Network. Selamat kembali bertugas.